Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Pada saat ini saya akan membacakan jawaban dari soal yang telah dibagikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas kuliah melalui Google Classroom. Soal yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Jawabannya 13 kali pertemuan. Nomor 2, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, pertemuan menggunakan Google Classroom membahas tentang Economic Order Quantity atau EOQ yang merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah atau pemesanan, pembelian yang harus dilakukan dan beberapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total atau penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Pertemuan menggunakan WhatsApp. Kamis 4 Oktober 2020 mempelajari bab 1 dan bab 2 tentang manajemen operasi 1. Yang kedua, mencari materi peramalan serta cara mengukur produktivitas dan membuat kesimpulan. Berikutnya, latihan penjelasan tentang desain produk. Berikutnya, mempelajari tentang Economic Order Quantity atau EOQ. Soal nomor 3, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, membuat ringkasan materi dari link modul yang dibagikan. Yang kedua, mengerjakan soal ujian dengan menggunakan video record dan diupload ke YouTube. Yang ketiga, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi 1 dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Yang keempat, meringkas materi dari link yang sudah dibagikan. Soal yang keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawabannya, perlunya belajar manajemen operasi 1, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi 1 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya, manajemen operasi 1 memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur ataupun industri jasa. Pemahaman tentang cara pengelolaan operasi dengan pendekatan modern akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan atau organisasi. Konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat dan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal itu dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pengerjaannya. D. Akhir-akhir ini manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang seperti fungsi manajemen lainnya. Di berbagai perusahaan sudah bisa dijumpai jabatan manajer operasi bahkan sampai direktur operasi. E. Dalam bisnis pendidikan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori manajemen operasi 1. Silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Soal yang pertama, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawabannya, materi strategi operasi yaitu merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan destinatif kompeten suatu perusahaan. Dengan materi peramalan yaitu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model sistematis. Yang berikutnya mempelajari strategi operasi, mengukur produktivitas, peramalan dalam produksi, kapasitas produksi,
strategi proses, analisis dan desain proses pada sektor jasa. Berikut soal yang ketiga. Ada beberapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut. Video-video Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan apa manfaat yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut di atas. Jawabannya, jumlah video yang saya tonton ada 4. Di video pertama yang saya tonton membicarakan mengenai strategi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang disampaikan oleh Irmayanti Hasan STMM. Dikatakan di sini bahwa strategi operasional terdiri dari 2 kata, yaitu strategi dan operasional. Di mana strategi adalah cara mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mencakup visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Di video yang kedua ini membicarakan mengenai perencanaan produksi yang berkaitan dengan produksi massal yang disampaikan oleh Winco. Dikatakan bahwa produksi massal adalah suatu proses besar-besaran. Di video yang ketiga membahas perencanaan fasilitas yang berkaitan dengan tata letak fasilitas. Dikatakan bahwa perencanaan fasilitas berkaitan dengan aktivitas pembuatan desain dan konstruksi fasilitas serta pemeliharaan. Perencanaan fasilitas menentukan sebuah aset tetap perusahaan. Video yang keempat atau yang terakhir saya buka membahas tentang peramalan yang disampaikan oleh Diah Armeliza. Dikatakan bahwa peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Mengapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak mudah dan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan menjadi tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah menghambat proses produksi. Pentingnya bagi perusahaan karena 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai barang memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin sering terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk diproduksi atau belum sesuai untuk diproduksi. Ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, biasa karena stok habis atau lainnya. Yang keempat, menjamin kelancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan.
Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi ketersediaan dan menjaga persediaan supaya tetap bisa produksi. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan perusahaan? Jawabannya, just in time adalah sistem produksi untuk mengurangi biaya, pengerjaan yang efisien, serta memperoleh kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat untuk meminimalisir pemborosan karena overproduction, excess inventory, waiting, atau menunggu proses yang lama. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawabannya, 1. Metode kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu model seri waktu atau model deret berkala atau time series. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu, model atau metode kasual atau explanatory model, mengasumsikan variabel yang diramalkan, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau independent variabel. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dewasa ini menuntut kemampuan dalam mempertimbangkan segala kemungkinan untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan operasi. Untuk itu, perusahaan memerlukan metode-metode dan teknik-teknik analisis kuantitatif yang terdapat dalam operation research. Soal yang ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawaban nomor 7. Menurut Sutrisno pada tahun 2011, produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Menurut Hasibuan pada tahun 2010, mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana, maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam organisasi, harus diakui dan diterima manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaiknya sumber daya manusia pula yang menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuk. Sutrisno pada tahun 2011 menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan, memberikan program pelatihan kepada karyawan karena pelatihan atau training atau akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan perusahaan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen, memberikan reward, punishment, serta
memotivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapat kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Pengertian kapasitas produksi menurut Rader dan Heiser tahun 2001.2186 adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Menurut Handoko pada tahun 2001.2297 sampai 298, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode tertentu. Berikutnya menurut Yamit pada tahun 2011.267, kapasitas produksi diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Soal nomor 9. Apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh dari belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Kesan saya adalah dalam mempelajari manajemen operasi 1 tentunya sangat menambah wawasan saya, terlebih dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Menurut kemampuan dan pertimbangan segala kemungkinan untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan operasional perusahaan. Untuk itu, di dalam metode-metode dan teknik-teknik analisa kuantitatif yang terdapat dalam operation research. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.